Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua kelas 10 IS. Kali ini kita belajar sejarah peminatan. Yaitu minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian sejarah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, ya, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita mempelajari tentang langkah-langkah penelitian sejarah, ya. Sebelumnya, standar kompetensinya adalah memahami prinsip dasar ilmu sejarah. Kompetensi dasarnya menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Indikatornya menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah. Tujuan pembelajarannya, siswa diharap mampu menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah dan juga dapat menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah tersebut. Langsung saja kita ke materi kita, itu langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah, yang pertama kali yang harus kita tahu adalah pemilihan topik. Lalu yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, kelima historiografi. Ya. Pemilihan topik tidak usah kita jelaskan karena pemilihan topik kalian sudah paham, ya. Itu sama dengan pemilihan judul. Nah, itu sebuah dalam penelitian, pemilihan judul atau penentukan topik itu sama. Lalu yang kedua, masuk yang kedua, kita heuristik. Heuristik itu mengumpulkan sejauh mana data-data tentang materi sejarah atau sebuah topik kita tentukan berdasarkan pengumpulan data terlebih dahulu. Baru kita bisa menentukan topik apa dalam sebuah penelitian. Lebih luasnya, heuristik itu adalah upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa dan kejadian-kejadian bersejarah di masa lalu atau di masa lampau. Yang kedua, verifikasi. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa. Artinya, setelah data kita kumpulkan, kita periksa ya kebenaran laporan itu gitu. Ya. Dalam metode sejarah ini, kritik sumber atau verifikasi dilakukan melalui dua cara, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal itu otentitas atau integritas. Otentitas itu keaslian, benar nggak? Benar-benar di sana dia ngambil data itu atau tidak, atau apakah benar peristiwa itu terjadi. Lalu integritas menilai suatu peristiwa itu, penilaian, ya, benar nggak gitu. Kalau otentitas keaslian datanya, kalau integritas itu menilai sebuah data yang sudah dikumpulkan. Lalu kritik internal menilai secara intrinsik sumber-sumber sejarah. Yang kedua, membuat perbandingan kesaksian dari berbagai sumber. Ada dua verifikasi, yaitu ada kritik internal dan eksternal. Lalu ya berikutnya itu interpretasi, yaitu penafsiran suatu peristiwa sejarah. Interpretasi dalam sejarah memiliki penafsiran terhadap suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah. Ya. Bisa dikatakan interpretasi ini ketika kita udah mengumpulkan
sudah data sudah dikumpulkan, sudah periksa kebenarannya data-data tersebut, lalu kita tafsirkan ya peristiwa sejarah tersebut dalam sebuah konsep teoritisnya suatu peristiwa sejarah. Apakah dia misalnya kita mencoba tentang ideologi Pancasila, ya, otomatis saya meminjam konsep PPKN, ya, konsep Pancasila bernegara itu bagaimana gitu, itu teorinya bagaimana. Kita membutuhkan konsep itu yang disebut penafsiran, ya. Historiografi adalah proses penulisan laporan hasil penelitian. Itu proses penulisan ya dari laporan yang sudah kita ungkap ya, dari tahapan-tahapannya tadi ada pengumpulan data, heuristik, verifikasi, kita periksa, lalu yang ketiga interpretasi, yaitu kita tafsirkan berdasarkan teoritis ya, konsep teorinya yang dibutuhkan, lalu kita tuliskan ya. Historiografi adalah rekonstruksi berdasarkan data-data yang diperoleh sumber-sumber sejarah pada tahapan-tahapan penulisan menggunakan daya kritis dan juga imajinasi sehingga menghasilkan suatu tulisan yang menarik dan objektif ya. Jadi setelah historiografi ini kita rekonstruksi berdasarkan sumber-sumber sejarah, tahapan ini sudah melakukan penulisan dengan kritisnya, lalu imajinasinya menghasilkan tulisan, lalu setelah dihasilkan tulisan baru tahapan terakhir karya sejarah. Karya sejarah itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu-ilmu bantu lainnya. Seperti apa? Sejarah tidak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa menyelesaikan hasil karyanya, dia butuh ilmu sosiologi, ilmu antropologi, epigrafi, humanistik, ya, ilmu PKN, ilmu geografi, ilmu IPA sekalipun kalau emang dibutuhkan, itu emang bisa kita kaitkan dengan karya sejarah. Bisa kita contohkan bagaimana salah satu penelitian sejarah ya. Misalnya contoh pemilihan topik, kita mau memilihkan topik itu Kerajaan Majapahit misal ya. Tahapan yang harus kita cari adalah sumbernya di mana, letak Kerajaan Majapahit itu di mana ya. Kita bisa lihat dari gambar ini, ada peta Indonesia, ada silsilah kerajaan, ada bukti peninggalan ya. Bisa kita lihat di situ bahwasanya Kerajaan Majapahit itu benar-benar ada. Lalu yang kedua, sumbernya ya. Di sini ada buku catatan ya, sebuah peristiwa Kerajaan Majapahit itu berdiri, lalu di sini ada sumbernya ya. Buktinya apa? Ada patung Gajah Mada, ada candinya ya. Itu bisa dikatakan sebagai sumber dan bukti atau pengumpulan dokumen-dokumen ya dalam tahapan penulisan sejarah. Ini kerangka berpikirnya. Lalu verifikasi, memilih kembali kebenaran data-data yang sejarahnya. Lalu kita periksa terhadap kebenaran data-data tersebut berdasarkan kritik eksternal dan internal ya. Sumber dalam negeri itu ada kitab Pararaton, ada kitab Negara Kertagama, ada Sundayana. Sumber luar negerinya adalah berita Cina ya, yang dituliskan pada masa dinasti Ming ya, dan berita dari Mahuan dalam bukunya itu menceritakan tentang keadaan masyarakat dalam kota Majapahit pada tahun 1418. Buktinya ada candi, ada pemandian, ada gapura, ada perkakas, bahwasanya betul-betul ada Kerajaan Majapahit gitu dengan sebuah data yang sudah kita dapatkan gitu. Interpretasi, penafsiran suatu peristiwa ya. Setelah kita melalui tahap kritik, kita susun fakta-fakta sejarah, lalu yang dapat kita buktikan kebenarannya menjadi sebuah kisah sejarah adalah beberapa fakta yang kita lepas harus diinterpretasikan, ditafsirkan, dirangkaikan dalam susun menjadi kisah yang utuh dan objektif ya. Jadi ketika data kita sudah kumpulkan, sudah diperiksa, lalu kita susun fakta-fakta tersebut ya.
yang sudah yang dianggap fakta-fakta itu benar, kita buktikan, kita jelaskan, kita tafsirkan, lalu kita buat kerangka berpikirnya, kita buat jadikan paragraf ya, yang menjadi secara utuh dan objektif kebenarannya. Lalu historiografi, proses penulisan hasil laporan. Jadi ketika semuanya sudah terkumpul, udah kita susun, lalu kita tulis menjadikan laporan. Setelah jadi laporan, menghasilkan sebuah karya sejarah seperti yang ada di PPT ini. Ada ibu kota Majapahit masa jaya, masa pencapaiannya, ada Gajah Mada ya, Mukti Pratapa, Langit Kresna Maharadi ya. Ini bisa dikatakan sebuah kerangka berpikir. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya berharap konsep ini kalian terapkan dan kalian bisa memahami. Untuk itu kalian akan saya beri tugas, yaitu membuat sebuah penelitian sejarah ya berdasarkan contoh yang sudah saya bikin berdasarkan PPT ini. Lalu minggu depan di hari Rabu kalian coba presentasikan. Ya, hari Rabu kalian presentasikan. Kalian kirim video ya. Kalian presentasi, kalian kirim videonya ke Google Classroom, atau kalau nggak bisa di Google Classroom, kalian kirim melalui email saya nanti video kalian ya, presentasi kalian terkait dengan penelitian sejarah. Terserah judulnya apa saja, yang penting sesuai dengan kerangka berpikir yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.